Planet kita, seperti yang kita lihat hari ini, adalah mosaik indah samudra biru dan daratan hijau. Kita mengenali bentuk-bentuk familiar Afrika, Asia, dan Amerika. Namun, peta dunia ini adalah gambaran yang relatif baru dalam garis waktu sejarah bumi yang agung. Jika kita bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, sekitar 300 juta tahun yang lalu, kita akan menemukan dunia yang sangat berbeda. Itu adalah dunia dengan tidak banyak benua, tetapi hanya satu. Sebuah benua super tunggal yang sangat besar yang para ilmuwan sebut Pangaea, yang berarti semua daratan dalam bahasa Yunani. Bayangkan berdiri di tengah daratan luas ini, tanpa samudra luas untuk diseberangi, hanya hamparan bumi tanpa batas di setiap arah. Ini adalah masa ketika semua bagian dunia modern kita terkunci bersama dalam satu teka-teki yang megah. Tanah yang suatu hari akan menjadi Amerika Selatan bersarang rapat di sepanjang pantai Afrika. Amerika Utara terhubung dengan Eropa, dan Australia bergabung dengan Antartika. Benua raksasa ini dikelilingi oleh samudra tunggal yang kolosal, yang dikenal sebagai Panthalassa, yang berarti semua lautan. Ini adalah konsep yang begitu luas, sehingga hampir sulit untuk dipahami. Iklim di Pangaea sangat berbeda, dengan gurun pasir yang luas di bagian dalamnya, dan kehidupan yang menempel di garis pantainya yang luas, dunia yang tidak seperti apapun yang pernah kita saksikan. Gagasan tentang satu daratan mungkin tampak seperti fantasi, tetapi buktinya ada di sekitar kita, tertulis di bebatuan di bawah kaki kita. Para ahli geologi telah menemukan fosil tumbuhan dan hewan purba yang cocok di benua-benua yang sekarang dipisahkan oleh ribuan mil samudra. Misalnya, fosil reptil kecil bernama Lystrosaurus telah ditemukan di Afrika Selatan, India, dan Antartika. Makhluk-makhluk ini tidak mungkin berenang melintasi Samudra Atlantik atau Hindia yang luas. Kehadiran mereka di tanah-tanah yang jauh ini adalah bukti kuat bahwa tempat-tempat ini dulunya terhubung, bagian dari rumah yang sama. Dunia purba Pangaea ini tidak bertahan selamanya. Bumi adalah planet yang dinamis dan tidak pernah diam. Jauh di bawah permukaan, kekuatan luar biasa sedang bekerja, kekuatan yang cukup kuat untuk memisahkan sebuah benua. Kisah dunia kita adalah kisah perubahan yang konstan dan mendalam. Tanah yang kita pijak tidak statis, ia berada dalam perjalanan yang lambat, namun tak terhentikan. Perpecahan daratan besar tunggal ini akan menjadi panggung bagi dunia yang kita kenal sekarang, menciptakan samudra baru, iklim baru, dan peluang baru bagi kehidupan untuk berkembang dengan cara yang luar biasa. Tarian benua yang agung baru saja dimulai. Bagaimana mungkin daratan sebesar Pangaea bisa terpisah? Jawabannya terletak jauh di dalam planet kita. Permukaan bumi, kerak buminya, bukanlah satu bagian padat. Sebaliknya, ia terpecah menjadi beberapa bagian besar dan kaku yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini, seperti rakit kolosal, mengambang di lapisan batuan cair yang lebih panas dan lunak yang disebut mantel. Panas dari inti bumi menciptakan arus yang kuat di mantel ini, mirip seperti air mendidih di dalam panci. Arus-arus ini secara perlahan namun tak henti-hentinya mendorong dan menarik lempeng tektonik di atasnya, menyebabkan mereka bergerak. Gerakan ini sangat lambat, terjadi dengan kecepatan yang sama dengan pertumbuhan kuku jari Anda, hanya beberapa sentimeter setiap tahun. Namun, selama jutaan tahun gerakan kecil ini bertambah dan menciptakan perubahan yang sangat besar. Bayangkan tekanan besar yang menumpuk di bawah benua super Pangaea. Arus yang naik di mantel mulai meregangkan dan melemahkan kerak bumi dari bawah. Akhirnya retakan mulai terbentuk, dan batuan cair, atau magma, mendorong jalannya ke permukaan. Proses ini, yang dikenal sebagai rifting, mulai perlahan-lahan memisahkan daratan besar itu, sepotong demi sepotong. Perpecahan Pangaea dimulai sekitar 200 juta tahun yang lalu. Pertama, ia terpecah menjadi dua benua super yang lebih kecil. Di utara adalah Laurasia, yang berisi daratan yang akan menjadi Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Di selatan adalah Gondwana, yang menampung benua-benua masa depan Amerika Selatan, Afrika, Australia, Antartika, dan anak benua India. Sebuah samudra baru, Laut Tethys, terbentuk di antara keduanya. Pergeseran benua yang hebat telah dimulai dengan sungguh-sungguh, dan potongan-potongan Pangaea memulai perjalanan panjang dan lambat mereka melintasi dunia, menjauh satu sama lain. Proses pergeseran benua ini masih terjadi hingga saat ini. Samudra Atlantik, misalnya, semakin lebar setiap tahun karena lempeng Amerika Utara dan Eurasia bergerak menjauh. Gerakan ini tidak selalu lembut.
Ketika lempeng bertabrakan, mereka dapat menciptakan pegunungan besar, seperti Himalaya, yang terbentuk ketika lempeng India menabrak lempeng Asia. Ketika mereka saling bergesekan, mereka dapat menyebabkan gempa bumi yang kuat. Tarian lempeng tektonik yang konstan dan tak bersuara adalah mesin yang membentuk geografi dunia kita, kekuatan alam yang telah memahat planet kita selama jutaan tahun. Saat daratan besar Laurasia dan Gondwana terus bergeser, dunia mulai mengambil bentuk yang lebih familiar. Samudra Atlantik Selatan terbuka seperti resleting raksasa, memisahkan Amerika Selatan dari Afrika. Jika Anda melihat peta hari ini, Anda bisa melihat bagaimana garis pantai timur Amerika Selatan terlihat seperti bisa pas sempurna dengan garis pantai barat Afrika. Ini bukan kebetulan, ini adalah pengingat yang jelas akan masa lalu mereka yang sama. Bekas luka yang terlihat dari perpecahan benua besar yang terjadi lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Mereka adalah dua bagian dari teka-teki kuno yang sama. Di belahan bumi utara, Amerika Utara dan Eurasia juga mulai bergeser, menciptakan Samudra Atlantik Utara. Greenland tertinggal, sebuah pulau raksasa yang terpisah dari Eropa. Sementara itu, benua super selatan Gondwana juga terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Australia memulai perjalanan panjang dan lambatnya ke utara, terpisah dari Antartika, yang dibiarkan terisolasi di kutub selatan. India, yang dulunya menempel di pantai Afrika, membebaskan diri dan memulai perjalanan yang sangat cepat ke utara melintasi samudra, seorang penjelajah benua yang berada di jalur tabrakan dengan Asia. Dunia yang kita huni saat ini adalah hasil dari gerakan kolosal ini selama jutaan tahun. Kita memiliki 7 benua, Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Masing-masing memiliki bentuk, iklim, dan kumpulan kehidupan uniknya sendiri. Semuanya dibentuk oleh perjalanan individunya melintasi dunia. Eropa dan Asia secara teknis adalah bagian dari daratan masif yang sama, sering disebut Eurasia, tetapi mereka dianggap benua terpisah karena alasan sejarah dan budaya. Pembentukan daratan terpisah ini menciptakan garis pantai baru, pola cuaca baru dan lingkungan baru bagi kehidupan untuk beradaptasi. Proses perubahan ini belum berakhir. Benua-benua masih bergerak, masih bergeser di interior planet yang meleleh. Lembah celah Afrika Timur perlahan-lahan memisahkan benua Afrika, dan samudra baru mungkin suatu hari akan terbentuk di sana. Australia terus bergerak ke utara, dan samudra Pasifik perlahan-lahan menyusut. Peta dunia tidak permanen. Itu hanyalah gambaran singkat dalam waktu geologis. Dalam jutaan tahun, wajah planet kita akan lihat sangat berbeda lagi, karena tarian besar benua terus melanjutkan ritme lambat, megah, dan tak berujungnya. Pemisahan benua bukan hanya peristiwa geologis, itu adalah salah satu pendorong evolusi terpenting dalam sejarah kehidupan di bumi. Ketika Pangea adalah satu daratan, kehidupan dapat menyebar relatif mudah di seluruh wilayahnya. Tetapi ketika benua-benua bergeser, populasi tumbuhan dan hewan menjadi terisolasi satu sama lain. Mereka terdampar di pulau-pulau benua mereka sendiri, terputus oleh samudra baru yang luas. Pemisahan ini menjadi panggung bagi kehidupan untuk berkembang dengan cara yang spektakuler dan unik, sebuah eksperimen alami yang besar dalam skala global. Pertimbangkan hewan unik Australia, marsupial seperti kanguru dan koala mendominasi benua itu. Mengapa mereka begitu berbeda dari mamalia yang ditemukan di tempat lain? Australia terpisah dari benua lain sangat awal, dan telah terisolasi selama lebih dari 50 juta tahun. Di benua pulau terpencil ini, marsupial berevolusi dan berkembang tanpa persaingan dari mamalia plasenta yang mendominasi bagian lain dunia. Perjalanan benua membentuk jalur evolusi penghuninya, menciptakan laboratorium evolusi hidup yang tidak seperti tempat lain di bumi. Pergerakan benua juga secara dramatis mengubah iklim planet. Pembentukan samudra baru dan pergeseran daratan mengubah arus samudra dan pola angin yang mendistribusikan panas ke seluruh dunia. Misalnya, ketika Antartika menjadi terisolasi di kutub selatan, arus samudra dingin yang melingkar terbentuk di sekitarnya. Ini menyebabkan benua itu menjadi semakin dingin, yang akhirnya mengarah pada pembentukan lapisan esnya yang masif. Perubahan iklim ini memaksa kehidupan untuk beradaptasi, bermigrasi, atau menghadapi kepunahan, mendorong mesin evolusi maju ke arah baru yang kuat. Memahami sejarah mendalam planet kita ini sangat penting. Ini memberitahu kita bahwa dunia kita berada dalam keadaan perubahan yang konstan. Iklim, samudra,
dan daratan, tempat kita hidup, semuanya adalah bagian dari sistem dinamis yang telah berubah selama miliaran tahun. Dengan mempelajari pembentukan dan pergerakan benua, kita dapat lebih memahami kekuatan yang membentuk lingkungan kita saat ini. Ini memberi kita konteks untuk perubahan iklim, untuk distribusi sumber daya alam, dan untuk keanekaragaman hayati yang luar biasa yang kita lihat di sekitar kita. Ini adalah kisah yang tertulis di batu, kisah yang mengingatkan kita akan kekuatan planet dan tempat kita dalam perjalanan epiknya yang berkelanjutan. Nantikan video selanjutnya dari channel ini, subscribe, like, tinggalkan komentar.